Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita. Hari yang istimewa. Karena hari ini, Dia Tuhan kita sudah rela mati untuk kita. Untuk menebus dosa kita. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah rela mati untuk kami, untuk menyelamatkan kami dari dosa ini. Saat ini kami mau bersatu hati mengungkapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Dia Yesus telah mati untuk kita. Sama-sama kita katakan, Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati buat kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, pengakuan kami di hadapan Tuhan, syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagi Dia
pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan hormat dan syukur kami Tuhan hanya kami bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Oh, sembah Dia selama-lamanya Tuhan. Oh Yesus, hanya Engkau yang layak Tuhan, layak kami tinggikan, layak kami agungkan, hanya Engkau Tuhan. Oh rela mati buat kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur Tuhan, Juru Selamat kami, Allah yang luar biasa buat kami. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Yesus, terima kasih, hanya Engkau yang layak Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, menyelamatkan kami, menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Kami mau menyanyikan Tuhan, karena Raja kami, Kau yang mulia Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku Hanya Engkau yang layak kami sembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Raja kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Karena Engkau sudah rela mati untuk menyelamatkan kami dari dosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur kami hanya kami persembahkan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya, baik yang di sini maupun yang di sana, tetap pasti hadir kuasa Allah dalam hidup kita. Kuasa Allah mengalir begitu dahsyatnya dalam hidup kita. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai bersama-sama. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian. Sama-sama katakan. Tuhan Allah kita bertata Di mana saudara? di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama katakan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Dan ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita berkata. Tuhan Allah kita berkata Di mana saudara? di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam Lagi katakan. ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Karena Dia, apapun yang terjadi dalam hidup ini, perkara boleh terjadi, masalah boleh datang, namun Dia Allah yang selalu mengerti dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau terima sukacita surga bersama-sama. Haleluya. Oh yang melukiskan kami Tuhan. Sama-sama kita katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya
di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Kemuliaan buat Allah kita, karena sukacita surga sudah nyata dalam hidup kita. Dia rela mati buat kita untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini. Puji nama Tuhan. Kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Percaya dan yakinlah, Tuhan sumber pengharapan kita. Yakin dan percayalah, Dia Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatunya. Mujizat masih tetap terjadi buat kita. Hanya Kau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, karena salib-Mu, karena salib
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu Tuhan kami hidup sampai saat ini. Ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup. Engkau yang berkuasa sanggup Tuhan melakukan semua Tuhan. Mujizatmu di hidupku. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Yang sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, Karena salibmu salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidup. Jemaat Tuhan yang di rumah katakan sama-sama, karena salibmu. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus, ini pengakuan jemaat-Mu Tuhan. Pengakuan jemaat-Mu Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Karena salibmu kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Yesus, Kau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kau yang berkuasa melakukan Tuhan segalanya Tuhan. Mujizatmu, karena salibmu ku hidup. Ini pengakuan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Karena salibmu kami masih ada. Karena salibmu kami menang Tuhan. yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu, Sama-sama katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. sekali lagi katakan, karena salibmu. Karena salibmu, Ini pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. karena salibmu ku
mujizatmu hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita satu hati di dalam doa. Kami kembali menaikkan rasa syukur kami kepada Tuhan, karena saat ini kami boleh bersama-sama memperingati kematian Tuhan di kayu salib. Bapa, berkati ibadah kami saat ini. Kami mau belajar firman Tuhan yang kembali meneguhkan kami akan kebaikan Tuhan dalam segala perkara. Berkati pemberitaan firman-Mu, Tuhan buka setiap kehidupan kami semuanya, supaya setiap kami ada tempat ini maupun kami yang ada di rumah, semuanya boleh mendapatkan berkat firman Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan, tetap semangat. Puji Tuhan. Saat ini kita memperingati satu momentum di dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu memperingati Jumat Agung, di mana kita punya Tuhan Yesus Kristus telah rela mati buat saya dan saudara. Sekalipun momen ini kita lakukan dengan cara yang berbeda, kita tidak berkumpul dalam satu gedung bersama-sama, tapi kita ada jemaat Tuhan di rumah untuk kita bersekutu secara live streaming. Tapi saya percaya tangan Tuhan boleh menjangkau setiap saya dan saudara dalam kesempatan saat ini. Baik, puji nama Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan terlebih dahulu dalam Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-5. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan yang sepotong yang kita baca tadi secara keseluruhan mengisahkan tentang kerinduan para murid Tuhan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain, untuk pergi ke kubur Yesus. Mereka mencari satu pribadi yang pernah mereka agungkan, satu pribadi yang pernah mereka jadikan guru, yang telah mati di kayu salib. Saudara bisa perhatikan dalam kondisi yang ada, mereka semua dalam keadaan yang takut. Mereka semua dalam keadaan yang bimbang, penuh dengan ketidakpastian. Kenapa? Karena guru mereka, Yesus Kristus Tuhan, telah mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Tetapi ada hal yang menarik yang patut kita jadikan pembelajaran dalam hidup ini. Ketika mereka dalam ketakutan, ketika mereka hidup dalam kecemasan, ketika mereka penuh dengan ketidakpastian, mereka melakukan hal yang benar. Mereka mencari Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa biarlah kebenaran ini boleh mengungkap setiap mata rohani kita masing-masing. Dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan yang penuh dengan kecemasan, siapa yang kita cari? Maria Magdalena atau Maria yang lain, ini adalah gambar daripada gereja Tuhan.
Ketika mereka dalam ketakutan, ketika mereka dalam kecemasan, mereka pergi ke kubur Yesus, mencari Yesus yang disalibkan itu. Tentu dalam hal ini kita ambil poin-poin rohaninya. Mereka sadar bahwa mereka nggak bisa dipisahkan dari Tuhan. Doa saya, biarlah setiap kita juga melakukan hal yang sama. Ketika engkau takut, ketika engkau cemas, cari Tuhan. Cari Yesus. Saudara kasih Tuhan, ketika dalam hidupmu engkau mencari Tuhan, ketika dalam hidupmu engkau mencari Allah, maka saya percaya engkau akan mendapatkan Allah dalam kehidupanmu. Para murid Tuhan, ketika mereka takut, mereka mencari Tuhan. Ketika mereka cemas, mereka mencari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jangan cari yang salah dalam hidup ini. Dalam kondisi saat ini, saya yakin bahwa siapa sih yang gak takut? Kalau saudara tanya ke saya sebagai seorang hamba Tuhan, takut nggak dengan adanya virus corona yang sedang terjangkit di Indonesia ini? Secara pribadi saya katakan saya takut, saya cemas. Tapi secara pribadi saya katakan bahwa saudara, saya tidak mengizinkan hidup saya dikuasai dengan yang namanya ketakutan dan kecemasan. Karena saya tahu, ketika saya takut saya harus cari siapa? Saya cari Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam segala perkara. Saudara kasih Tuhan, Mazmur pasal 33 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan buat saudara. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelubutan. Tentu dalam kebenaran ini kita bisa mengambil poin pentingnya di sana. Kedudukan seseorang gak bisa memberikan sebuah kepastian akan adanya perlindungan. Apapun yang diandalkan manusia secara jasmani atau secara apa yang ada di dunia ini, firman mengatakan semuanya akan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, saya percaya disitulah pertolongannya sesungguhnya. Seorang raja yang bernama Yosafat, yang tertulis dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan. Saya perlu ulang lagi. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ternyata Yosafat yang takut akan Tuhan, dia juga pernah memiliki rasa takut ketika bahaya mengancam kehidupannya. Tetapi yang menjadi poin pentingnya bukan hal tersebut, saudara kasih Tuhan. Yang menjadi poin pentingnya adalah ketika kita takut, siapa yang kita cari? Yosafat mencari Tuhan. Maria Magdalena dan Maria yang lain ketika mereka takut, mereka juga mencari Yesus yang selama ini menjadi sumber pertolongan dalam kehidupannya. Doa saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kebimbangan yang kau miliki, ketakutan yang kau miliki, waktunya untuk kita mengambil langkah yang tepat. Mencari Tuhan sebagai sumber pertolongan. Yesaya pasal 40 ayat 31, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya ulang lagi. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan. Siapa itu orang menantikan Tuhan? Salah satu bagian adalah jemaat GBI Rock Cermai. Yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Saya sangat bersyukur buat firman Tuhan ini yang memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan Kristen itu seperti seekor burung Raja Wali yang naik terbang tinggi, saudara kasih Tuhan. Saya pernah membaca sebuah pokok perenungan antara seekor ayam dengan seekor Raja Wali. Kedua hewan ini punya kepekaan, memiliki ketajaman ketika badai itu datang. Baik Raja Wali maupun ayam, mereka punya feel yang tajam ketika badai itu akan datang. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah apa yang menjadi respon daripada kedua hewan ini. Ketika seekor ayam dia punya feeling bahwa badai akan datang, maka dia akan berteriak-teriak. Tahu, mereka akan berlarian ke sana kemari, berteriak-teriak dengan suaranya yang keras. Karena apa? Karena badai akan datang. Tetapi beda dengan Raja Wali. Ketika badai datang, itu justru menjadi kesempatan bagi Raja Wali untuk naik semakin tinggi. Gak banyak bersuara Raja Wali, gak banyak berkoar-koar Raja Wali. Kenapa? Karena dia tahu badai yang datang akan membawanya semakin naik ke tempat yang tinggi. Saudara kasih Tuhan, ada dua kata penting, victim atau victor, gitu ya. Kalau victim itu seperti ayam tadi, kalau mental kita seperti victim itu seperti ayam. Ketika masalah engkau hadapi, engkau berteriak-teriak, engkau mencari pertolongan kepada manusia, engkau mencari pertolongan pada orang-orang yang kamu anggap kuat. Victim. Tapi beda dengan kata yang kedua, victor. Seekor Raja Wali, dia terkondisi untuk menjadi victor. Pribadi yang tangguh, pribadi yang berkemenangan, semakin naik tinggi, sampai mendapatkan kebebasan dalam segala perkara. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah masing-masing, ada hal yang perlu kita mengerti bersama dalam hidup ini. Mari kita belajar seperti Raja Wali yang menjadikan badai itu menjadi pijakan untuk semakin levelnya semakin naik. Harapan saya juga seperti itu. Kita sama-sama menghadapi masalah yang sama. Tapi saya berdoa supaya respon adalah respon yang tepat. Jadikan virus corona ini bukan satu hal yang membuat engkau terintimidasi, takut dengan begitu rupanya. Tapi justru jadikan masalah ini menjadi pijakan untuk semakin kita naik tinggi bersama dengan Tuhan. Seekor Raja Wali adalah burung yang tahu dengan benar keterbatasan yang dia miliki. Kalau sedang mempelajari tentang kehidupan Raja Wali, ada namanya fase berdiam diri. Ketika seekor Raja Wali memiliki paruh yang mulai panjang, sehingga menyentuh ke bagian lehernya, kuku yang semakin panjang sehingga sulit untuk mencengkeram mangsanya, maka seekor Raja Wali akan naik ke pegunungan yang tinggi, masuk dalam fase-fase yang namanya fase berdiam diri. Berapa lama? 150 hari. Untuk apa? Mengalami transformasi, pemulihan dirinya. Sampai nanti udah siap kembali, maka dia kembali terbang seperti sebelumnya. Sadari kemampuan kita masing-masing. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita sadar bahwa kita sudah diambang batas kekuatan kita, sadari waktunya untuk kita mengadakan restorasi diri kita. Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan untuk mengalami pemulihan. Firman Tuhan juga mencatat bahwa ketika engkau letih, lesu dan beban berat, Tuhan katakan, marilah datang kepadaku. Saat ini ayo kita punya kerinduan yang sama. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi sama-sama,
dalam kesempatan saat ini. Cari wajah Tuhan. Cari Yesus. Sehingga kita nanti akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Dengar baik-baik, destiny kita bukan seekor ayam yang berteriak-teriak ketika masalah datang. Tapi destiny kita adalah seekor burung Raja Wali yang naik terbang tinggi ketika masalah itu ada. Ayo bawa keluargamu, para suami yang ada di rumah, engkau sebagai imam. Bawa rumah tanggamu. Dengan ada masalah ini semakin naik tinggi. Semakin level kerohanianmu semakin meningkat. Jangan cuma berdiam diri tanpa ada sesuatu yang bisa aku kerjakan. Ini momentum yang baik untuk kita semakin melihat kebesaran Tuhan nyata atas hidup. Saya percaya dengan momentum ini, apa yang gak pernah terlihat oleh mata kita, apa yang gak pernah terpikirkan oleh pikiran kita, apa yang gak pernah muncul dalam hati kita, akan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Doa saya di akhir firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya setiap saya dan saudara memiliki hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Saya nggak bisa setiap saat ada di rumah saudara. Saya nggak bisa setiap saat mengunjungi saudara. Tapi saya percaya Tuhan yang ajaib itu ada bersama saudara. Jalin hubunganmu dengan Tuhan. Ayo bergandengan tangan antara suami, istri, anak-anak dalam mesbah doa masing-masing. Bangun pagi, buat mesbah dengan Tuhan. Sebelum istirahat, berdoa bersama-sama keluarga, mengucap syukur buat segala penjagaan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan sepanjang hari yang berjalan. Saya percaya kebaikan demi kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya dalam momentum Jumat Agung pada saat ini. Terima berkat Paskah, terima berkat kematian Tuhan nyata atas kehidupan kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk para pelayan untuk bisa maju. Terima kasih. Karena salibmu ku hidup. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, renungkan pujian ini. Karena salib Tuhan kita menang. Karena salib Tuhan kita mendapatkan penebusan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu Tuhan. Amin Yesus. Karena salibmu Haleluya. Amin Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi karena salibmu saya undang pelayan perjamuan terus bisa maju ke depan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Allah yang boleh kami renungkan pada kesempatan saat ini. Terima kasih buat Maria Magdalena dan Maria yang lain yang memberikan pembelajaran buat kami pada Jumat Agung pada saat ini.
Ketika mereka takut, ketika mereka cemas, bimbang dalam hidup mereka karena mereka ditinggal sama gurunya. Mereka pergi ke kubur Yesus, mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Ini memberikan sebuah edukasi rohani buat kami. Ketika kami mengalami ketakutan, kebimbangan, kecemasan, biar kami melakukan hal yang sama. Kami mencari Tuhan sebagai sumber kelegaan kami. Karena firman mengatakan Tuhan, ketika kami letih lesu dan belum berat, kami harus datang kepada Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan dalam segala perkara. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman dalam hidup kami semuanya. Dan saat ini bahwa waktunya untuk kami menerima perjamuan kudus dalam masa Jumat Agung ini. Berkati kami para pelayan Tuhan, supaya apa yang akan dimakan dan minum oleh jemaat-Mu boleh memberkati setiap umat pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena saat ini kami boleh melihat keajaiban kasih Tuhan atas kami. Tuhan yang telah mati buat kami, Tuhan yang telah berkorban buat kami semuanya, sehingga kami yang harusnya mendapatkan hukuman, tapi dibalik oleh Tuhan menjadi kami menerima kekekalan dalam hidup kami. Kami harusnya mendapatkan kutuk, tapi kami justru diberkati oleh Tuhan melalui kematian Tuhan di kayu salib. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami kembali mengingat satu momentum yang Allah kerjakan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan diserahkan kepada para muridnya. Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, bukankah kita percaya bahwa roti yang kita pegang sudah dipersekutukan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat darah-Mu yang tercurah buat kami semuanya. Darah yang menyucikan dan membersihkan hidup kami, sehingga kami kudus, layak di hadapan Tuhan untuk menerima segala bentuk anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Di tangan kanan kami ada anggur Tuhan yang kami pegang, yang kami percaya sudah dipersekutukan dengan darah Kristus. Bapak Ibu cuma kasih Tuhan, bukankah kita percaya bahwa yang kita pegang anggur yang sudah dipersekutukan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap kami diberkati Tuhan saat ini. Apa yang telah kami makan, apa yang telah minum, memberikan kuasa, kekuatan buat kami semuanya, untuk kami berkemenangan bersama dengan Tuhan. Saat ini hamba serahkan setiap umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kalau ada di antara mereka sedang bersusah hati, berikan penghiburan buat setiap mereka. Kalau di antara umatmu Tuhan yang sakit, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sembuh, mereka dipulihkan Tuhan, dan mereka mengalami kelepasan dalam segala perkara. Kalau ada umatmu yang kekurangan Tuhan, dalam kondisi yang saat-saat seperti ini, kiranya Engkau menjadi sumber berkat buat mereka semua. Berkati semua umatmu. Engkau Allah yang memberikan kecukupan dalam segala perkara. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sepanjang hari yang kami jalani, minggu dan bulan yang kami akan lewati, ada tangan kasih Tuhan yang menopang setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di hari yang istimewa ini Tuhan, kami sudah menerima lawatan-Mu, menerima berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kesempatan ini Tuhan, kami memberikan persembahan Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai benda mati ini Tuhan, karena untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau di Jumat Agung ini kita kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Biarlah kita semakin bisa melihat ketika kita ada masalah, kita akan semakin naik, terus terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Kita mau mengambil sebuah keputusan untuk kita mencari Tuhan, bukan mencari kemana-mana. Karena ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan yang namanya kekuatan yang sejati yang dari Tuhan. Saya percaya seluruh jemaat yang ada di rumah, ya dimanapun kita berada saat ini, semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan menyampaikan info sepekan sepanjang seminggu ini, sesuai dengan himbauan dari pemerintah bahwa ibadah hari Minggu, nah, kita masih tetap dengan live streamingnya. Dan saya percaya apapun keberadaan kita, yang terpenting adalah kita datang dengan ketulusan hati untuk beribadah. Di sana kita akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan Yesus. Dan setiap jemaat menikmati hari bersama-sama dengan Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Demikianlah info kita sepekan. Hadirlah bersama dengan seluruh keluarga menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah minggu. Kita mau menerima doa berkat. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami naikkan rasa syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati jalannya ibadah Jumat Agung pada saat ini. Berkati setiap umat Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan dalam ibadah live streaming pada saat ini. Berkati song leader, singer, berkati pemusik, berkati penyampai firman, berkati para pelayan berjamaah kudus. Tuhan juga memberkati setiap umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing,
dengan berkat pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Berkati multimedia, semuanya ada dalam berkatnya Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Saat ini tiba waktunya untuk Engkau memberkati kami semua umat-Mu dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Engkau yang saat ini sedang ada di rumah masing-masing, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan rumah tanggamu, kehidupan usaha pekerjaanmu, kehidupan kesehatanmu. Terimalah yang baik yang datang dari Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang bagi kita masuk dalam kerajaan yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat Jumat Agung, selamat menjelang Paskah. Tetap semangat, tetap sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.